Halo semuanya, kita semua pasti sering dengar nama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa kan? Terutama kalau lagi ada krisis besar di dunia. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa ya sebuah organisasi dengan cetak biru yang dibuat hampir 80 tahun lalu, kok masih sangat menentukan nasib dunia kita hari ini? Nah, untuk menemukan jawabannya, yuk kita coba telusuri asal-usulnya bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan ini deh. Kenapa sih kalau menyangkut isu-isu global yang paling genting, kayaknya cuma segelintir negara aja yang punya suara penentu? Ini bukan kebetulan loh, tapi memang sebuah desain yang sengaja dibuat dan akarnya ada di sejarah. Untuk benar-benar paham, kita harus mundur jauh ke belakang. Coba bayangkan sebuah dunia yang luluh lantak. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali dalam rentang waktu 30 tahun saja. Perang Dunia Pertama dan Kedua itu meninggalkan luka yang sangat dalam, dan justru dari puing-puing itulah sebuah ide besar lahir. Ternyata PBB itu bukan percobaan yang pertama loh. Setelah Perang Dunia Pertama, dunia pernah mencoba membuat Liga Bangsa-Bangsa. Tujuannya ya mirip-mirip, tapi sayangnya gagal total. Salah satu pelajaran paling berharga dari kegagalan itu adalah sebuah organisasi perdamaian global nggak akan berhasil kalau negara-negara terkuat di dunia, seperti Amerika Serikat waktu itu, nggak mau ikut. Pelajaran mahal inilah yang kemudian jadi dasar pembentukan PBB. Jadi, perjalanannya itu penuh dengan kegagalan dan harapan. Setelah Liga Bangsa-Bangsa kelihatan ompong di tahun 30-an dan nggak bisa mencegah dunia jatuh ke perang lagi, para pemimpin dunia akhirnya sadar. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Mereka butuh sesuatu yang jauh lebih kuat, yang punya gigi. Nah, dari tekad kuat itulah PBB akhirnya resmi lahir pada tanggal 24 Oktober 1945. Oke, jadi gimana caranya para pendiri PBB ini merancang sebuah organisasi biar nggak gagal lagi kayak pendahulunya? Kuncinya, mereka membangunnya di atas 6 pilar utama, sebuah desain yang sengaja dibuat untuk menopang stabilitas dunia. Ya, 6. Angka ini penting banget. Anggap saja PBB itu seperti tubuh manusia, dan ke-6 pilar ini adalah organ-organ vitalnya. Masing-masing punya fungsi yang spesifik banget, dan semuanya dirancang untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan dunia. Yuk kita intip cetak birunya. Pertama ada Majelis Umum, ini ibarat parlemennya dunia, tempat semua negara kumpul dan masing-masing punya satu suara. Lalu ada Dewan Ekonomi dan Sosial, yang tugasnya mengatasi akar masalah konflik kayak kemiskinan atau isu lingkungan. Untuk urusan hukum, ada Mahkamah Internasional. Terus ada Sekretariat, ini ibarat mesin administrasinya yang menjalankan operasional PBB sehari-hari. Nah, yang paling sering kita dengar dan paling berkuasa ada Dewan Keamanan, yang tugas utamanya menjaga perdamaian. Satu lagi, Dewan Perwalian. Sekarang sih sudah nggak aktif lagi ya. Ke-6 pilar inilah yang seharusnya bekerja sama. Dari 6 pilar tadi, ada satu yang kekuatannya paling menonjol. Pilar inilah yang paling sering masuk berita dan benar-benar jadi pusat perhatian. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana bagian terpenting PBB ini bekerja dan membentuk dunia kita. Nah, ini dia intinya. Setiap kali dunia berada di ambang perang atau menghadapi krisis keamanan yang serius, semua mata pasti tertuju ke satu badan ini, Dewan Keamanan. Kenapa? Karena cuma mereka lah yang punya kekuatan untuk membuat keputusan yang wajib ditaati oleh semua negara. Dewan Keamanan ini isinya 15 negara. Tapi, jangan salah, kekuatannya nggak dibagi rata. Ada 10 anggota yang dipilih secara bergilir untuk masa jabatan 2 tahun. Tapi ada 5 anggota lain yang posisinya itu abadi, permanen. Dan kelima anggota inilah yang memegang kekuasaan yang luar biasa. Siapa saja mereka? Ya ini dia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus mereka? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Karena merekalah blok sekutu utama yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi, posisi istimewa mereka ini adalah cerminan langsung dari peta kekuatan dunia di tahun 1945. Inilah dia kekuatan khusus yang kita bahas di awal tadi, namanya hak veto. Artinya begini, bahkan jika 14 dari 15 anggota sudah setuju dengan sebuah resolusi, tapi kalau ada satu saja dari 5 negara ini yang bilang tidak, maka resolusi itu langsung batal, gagal total. Kekuatan ini benar-benar besar. Bayangkan, resolusi Dewan Keamanan itu sifatnya mengikat untuk semua negara anggota PBB. Tapi, hak veto ini memberikan kelima negara itu semacam tombol stop darurat, kemampuan untuk menghentikan aksi apapun, kapanpun mereka merasa itu perlu. Oke, setelah kita lihat sejarah dan cara kerjanya, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya ke hari ini. Apa sih arti semua ini buat kita yang hidup di dunia modern?
Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. Struktur PBB dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu pada dasarnya adalah sebuah foto lawas. Sebuah potret yang membekukan momen tentang siapa yang berkuasa di dunia, tepat setelah Perang Dunia Kedua usai. Dan yang paling menakjubkan adalah, cetak biru dari tahun 1945 ini masih jadi aturan main utama di panggung dunia. Cara negara-negara bernegosiasi, cara mereka menjatuhkan sanksi, atau bahkan cara mereka mencoba mencegah perang, semuanya masih berjalan di atas fondasi yang dibangun hampir 1 abad yang lalu. Jadi, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dunia kita sekarang kan udah jauh berbeda dari tahun 1945. Pertanyaannya bukan lagi sekedar soal sejarah, tapi lebih ke masa depan. Apakah struktur lama ini masih cocok untuk zaman sekarang? Dan kalau tidak, bagaimana seharusnya cetak biru dari masa lalu ini kita perbarui untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di masa depan? Ini jadi pemikiran untuk kita semua.